Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan Gus, saya Ibu Siti Solikatun dari Glonggong, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Keradenan. Pada saat itu saya mengerjakan sholat malam. Salat saya dalam keadaan mata terpejam dengan dzikir silin asrof. Pada saat dzikir itu saya merasa ada sosok berdiri berjubah putih, lalu duduk bersimpuh menyembah pada saya. Mohon penjelasannya. Cukup sekian. Duduk bersimpuh menyembah di pangkuan saya. Dari saya sekian Gus, cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah garangan si jubah putih? Lah gitu toh. Pun. Leres toh Pak, garangan toh Pak? Gerangan apa garangan toh? Garangan. Ingat, ketika kita khalwat secara khusus, biasanya itu yang sering terjadi secara tempat sepi ini waulung ya. Ingat, ketika kita khalwat wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan, manakala jenengan tadi memfungsikan dzikir sirul asror, maka itu adalah salah satu warid yang diutus Allah. Siapa warid itu? Warid adalah malaikat atau utusan Allah yang diperintah oleh Allah masuk di dalam jagatnya ruhaniyah. Jagatnya ruhaniyah yang disebut kolbun hati ini lebih luas daripada jagat dunia dan seisinya. Iya, kita bikin rumah jagat dunia aja ada batasnya Pak. Kalau jagatnya ruhaniyah nggak ada batasnya. Sifatnya apa, tujuannya apa? Allah meletakkan warid, dan siapa yang dikasih warid? Tidak semua orang Pak. Kalau pertanyaan sebab apa Allah mengutus warid terhadap hambanya, karena hambanya itu sudah mengenal, membawa kuncinya ke musyahadah, yaitu sirul asror. Dan apa visi dan misinya si warid? Satu, innama aradallah alwarida alaika, sak temene Allah bermaksud meletakkan warid dalam diri Anda adalah untuk menghantarkan Anda pada Allah. Menghantarkan. Tapi sebelum dihantarkan ada di situ peperangan Pak Bu. Pengusiran nafsu penjajah dalam hati jenengan. Awalnya kita dijajah oleh nafsu supaya roh itu bersukaria dengan dunia. Kalau sudah bersukaria dengan dunia, kita menjadi budaknya hawa. Kita dibebaskan oleh Allah lewat proses perjalannya warid. Jadi warid masuk di situ mengusir penjajahnya ruh untuk membebaskan ruh dari perbudakan ruh terhadap nafsu. Aman sudah dibersihkan, nafsu sudah ngalih, dihantarkan jenengan pada Allah. Iku apabila jenengan sudah meyakini kebenaran, menerima dan melaksanakan sirul asror. Lah terus dirinya kok menyembah? Lah ngono toh? Apa sebabnya menyembah? Itu sebetulnya didikan terhadap kita, jangan pernah yang kau sembah kecuali Sang Yang Tunggal. Iku didikan. Bukan perkarane warid nyembah jenengan boten. Itu adalah fa'budun. Tadi ada fa'budun.
Pak Budun tak tulis mang lho. Surat Al-Anbiya 25. Itu pengajaran terhadap jenengan, jangan pernah menyembah selain pada Allah. Wis. Itu di mana? Di alam mukasyafah, Bu. Kalau jenengan tadi sirul asrar itu betul-betul fungsi, jenengan gak mungkin melihat makhluknya. Jenengan pasti akan melihat sang yang berperan. Siapa? Tidak ada lain kecuali Allah. Tapi manakala seseorang itu ketika suluk belum membawa apalagi memfungsikan sirul asrar, maka itu adalah bisa jadi iblis membo menyerupai terhadap makhluk siapapun. Kadang-kadang ngomongnya pewenak Pak, mau masak gunung, mau jadi orang sakti, mau jadi orang karomah, ahli kasyaf, tahu semua apa yang terjadi. Apabila terjadi seperti itu, wahai saudara-saudaraku, tolaklah. Tolak. Si Salik ketika suluk hanya satu, aku hanya ingin bertemu Allah. Pasti dia akan hilang. Saat itu juga fungsinya sirul asam lampah hilang. Kalau itu tadi makhluk loh Pak ya, makhluk, yaitu iblis mendo-mendo menyerupai hamba Allah. Pernah terjadi di dalam kitab Sirul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika beliau ikut kholwat, iblis datang. Yang intinya ngaku-ngaku Allah. Mengapa beliau menolak? Karena beliau memakai Sirul Asrar. Lah, jadi Sirul Asrar itu adalah satu alat untuk mendeteksi, ya, meninggalkan iman selain Allah. Kalau nggak ada Sirul Asrarnya, wah patuhnya setengah mati Pak Bu. Duh, sinten sih gak seneng? Siapa yang nggak suka menjadi orang sakti? Ayo, punya karomah, ya, punya sesuatu yang orang tidak mempunyai. Orang sakit didemok tok ngene waras, ya, didoa ia waras. Orang bisnis pengen dirinya itu mang sukses, dikasih jalan sukses, siapa yang nggak suka? Biasanya Pak, pelaku-pelaku ini sing boten, sing tidak membawa Sirul Asrar, ujung-ujungi iku goleki dunya. Nggih, ma'isyatu dunya dijadikan sebagai lahan untuk mencari kebutuhan dunia. Lho Gus, sampean kok iso ngomong? Iya tahu aku korban yoane. Pelaku. Nggih, pelaku bukan korban, pelaku. Makanya tadi saya katakan aku ini mantan wong luwih bejat katimbang jenengan, Pak. Ngoten. Luwih kafir daripada orang kafir. Berarti kafir kuadrat kula niki. Kuadrat. Sampean sik kafir tok, aku kuadrat. Nggih. Jadi niku Bu ya. Jadi kategori warid dengan catatan warid minallah, dengan catatan kalau sudah memegang Sirul Asrar. Kalau tidak memegang Sirul Asrar memang betul warid tapi minas syaiton. Paham nggih? Nggih. Nggih, monggo.